Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Talha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Walaupun masih ada sebagian yang daring, tapi tidak mengurangi semangat kalian ya anak-anak untuk tetap menyimak apa yang Ibu sampaikan. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang SKI pelajaran ke-7. Mari anak-anak kita buka ya buku kalian di halaman 82. Di sini ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari khulafa dan ar-rasyidin. Secara kebahasaan, kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti dan secara istilah berarti pemimpin. Nah, itu ada di halaman 82 ya anak-anak, bisa kalian garis bawahi. Kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid yang berarti bijaksana dan cerdas, atau juga dapat diartikan yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Arti khulafa dan ar-rasyidin secara harfiah adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Secara istilah, kata khulafa Ur-Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah SWT dan Rasulnya. Khalifah bukan menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tapi melainkan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Islam. Para khalifah ini menjuluki diri mereka dengan istilah sederhana yaitu Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan tentang kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin di halaman 83. Yang pertama, kedudukan Khulafaur Rasyidin. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT memiliki dua tugas utama. Yang pertama sebagai Rasul Allah SWT yang menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Dan yang kedua sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan dan masyarakat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kedudukan sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh orang lain karena wahyu telah terhenti dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Akan tetapi tugas sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan agar ada pemimpin atau ada yang memimpin masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya di halaman 84, di sini ada tugas Khulafaur Rasyidin. Khalifah adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan seluruh rakyat di wilayahnya setelah Rasulullah wafat. Mereka yang termasuk dari Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama kali yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak ada atau wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah SAW. Tugasnya yang pertama, tugas dari Khulafaur Rasyidin ini pertama adalah menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Yang terakhir, tugas pokok yang terakhir ini adalah memutuskan perkara yang terjadi antara masyarakatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik anak-anak, demikian ya yang bisa Ibu jelaskan di pelajaran 7 tentang pengertian Khulafaur
Ur-Rasyidin dan kedudukan juga tugas Khulafaur Rasyidin ini. Apabila ada penyampaian ibu yang salah, mohon dimaafkan. Nah, ini ada tugas latihan soal untuk kalian. Yang pertama, siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, sebutkan tugas utama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa arti Khulafaur Rasyidin secara istilah? Yang keempat, mengapa kedudukan Rasulullah tidak dapat digantikan oleh orang lain? Dan yang kelima, soal kelima ini adalah kalian tulis 3 tugas pokok Khulafaur Rasyidin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.